bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang getaran dan gelombang. Anak-anak pasti sudah sering mendengar kata getaran ya. Sebetulnya, apa sih getaran itu sendiri? Getaran adalah gerakan bolak-balik melewati titik keseimbangan. Apabila ada anak berjalan bolak-balik, apakah disebut dengan bergetar? Tentu tidak. Anak yang berjalan bolak-balik tadi belum tentu melewati titik keseimbangan. Agar anak-anak memahami tentang getaran, perhatikan alat peraga ayunan bandul sederhana berikut ini. Nah, di samping ibu ini ada alat peraga ayunan bandul sederhana. Di sini ada titik A, titik B, titik C. Nah, jika penyangga ini penyangga atau titik B adalah titik keseimbangan, maka suatu benda disebut bergetar jika benda tersebut bergerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Nah, di mana di sini ada satu getaran. Satu getaran itu adalah dari titik awal kembali ke titik semula. Itulah yang disebut dengan satu getaran. Contohnya, ibu ayunkan atau ibu ayun dimulai dari A. Nah, kembali ke titik A itu disebut dengan satu getaran, yaitu dari titik A, B, C, D, A itu adalah satu getaran. Nah, bagaimana kalau setengah getaran? Maka bandul ini ibu ayunkan dari titik A ke titik C, yaitu titik A, titik B, titik C adalah 1/2 atau setengah getaran. Bagaimana kalau dari titik A ke titik B? Maka itu disebut dengan 1/4 getaran. Salah satu ciri getaran adalah memiliki simpangan atau amplitudo. Simpangan adalah jarak antara benda bergerak dengan titik keseimbangan. Sementara amplitudo adalah simpangan yang terjauh atau maksimal. Nah, dari sini, dari titik A ke titik C adalah titik maksimal atau simpangan terjauh. Berikutnya ada pula yang disebut dengan frekuensi dan periode. Apakah perbedaannya antara frekuensi dengan periode? Yuk kita simak. Yang pertama, frekuensi adalah banyaknya getaran persatuan waktu. Kita bisa menghitung dari rumus F sama dengan N/T, di mana F adalah frekuensi dengan satuan Hertz, N adalah banyaknya getaran, T adalah waktu dengan satuan sekon. Berikutnya, pengertian periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Periode bisa kita hitung dengan rumus sebagai berikut. T besar sama dengan T per N, di mana T besar adalah periode. Yuk kita langsung ke contoh soalnya. Sebuah bandul bergetar sebanyak 4 getaran dalam waktu 2 sekon. Hitunglah berapa frekuensinya. Nah, cara mengerjakannya kita harus menulis dulu yang diketahui, yaitu N sama dengan 4, T sama dengan 2 sekon. Yang ditanya adalah frekuensinya. Jadi langsung jawab, F sama dengan N/T sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2 Hertz. Seperti itu ya anak-anak cara menghitungnya. Kita lanjutkan materinya ke gelombang ya.
Gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Berdasarkan arah getaran gelombang dibagi menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Perhatikan komponen gelombang di bawah ini. Apabila ada titik A, B, C, D, E, maka titik A, B, C merupakan puncak, titik C, D, E merupakan lembah. Satu gelombang itu adalah satu puncak dan satu lembah, yaitu titik A, B, C, D, E. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getar. Satu gelombang adalah renggangan dengan rapatan, di mana hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, dan cepat rambat gelombang adalah V sama dengan lambda dikali dengan F. V adalah cepat rambat, satuannya meter per sekon. F adalah frekuensi, satuannya Hertz. Lambda adalah panjang gelombang. Yuk kita ke contoh soalnya. Sebuah gelombang panjangnya 10 meter dengan cepat rambat 200 meter per sekon. Tentukan frekuensinya. Diketahui panjang gelombang 10 meter, cepat rambat atau V sama dengan 200 meter per sekon. Ditanya adalah frekuensinya. Maka jawab F sama dengan, dari rumus dasarnya V sama dengan lambda dikali F, maka untuk mencari F yaitu F sama dengan V per lambda sama dengan 200 per 10 sama dengan 20 Hertz. Mudah kan anak-anak? Oke anak-anak semua, materi getaran dan gelombang sudah kita bahas ya. Mudah-mudahan anak-anak paham ya. Jika belum paham, kalian bisa memutar kembali atau menanyakan melalui WA hingga benar-benar paham. Tetap semangat, tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan, tetap belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.